Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hakim. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bahas mengenai materi dari PowerPoint yang telah disampaikan oleh Bapak Rianto selaku dosen kewirausahaan kelas I. Materi tersebut adalah mengenai limiting belief dan juga mengenai playing victim atau victim mentality. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu limiting belief. Limiting belief merupakan narasi internal yang kita berikan kepada diri kita sendiri yang menghambat perkembangan dan pencapaian potensi sejati kita. Keyakinan ini seringkali bersembunyi di bawah kesadaran kita. Bahkan kita tidak menyadarinya sampai ada seseorang yang mengungkapkannya kepada kita. Otak manusia cenderung mencari kestabilan dalam sebuah rutinitas, hubungan, dan pekerjaan kita untuk menghemat energi. Kita cenderung menghindari resiko dan enggan keluar dari zona nyaman. Dan kita pun hanya akan menginvestasikan energi untuk bertindak ketika kita yakin akan mendapatkan hasil yang positif. Ketika kita kehilangan keyakinan mendalam pada diri sendiri, kita menjadi mudah menyerah sebelum mencoba. Kita tidak berusaha sepenuhnya dan secara tidak sadar menghalangi kesuksesan kita sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi inti dari limiting belief atau keyakinan yang membatasi. Setiap individu memiliki limiting belief yang menghalangi pencapaian impian dan tujuan sehari-hari. Keyakinan semacam itu seringkali muncul sebagai mekanisme perlindungan pikiran kita untuk menghindari situasi sulit, tantangan, ataupun kegagalan. Limiting belief ini menghambat kemajuan kita tentunya, tidak terkecuali bagi wirausahawan dan pemimpin di segala tingkatan karir mereka. Mereka juga tentunya memiliki limiting belief. Lalu apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu memiliki limiting belief? Keyakinan yang membatasi atau limiting belief ini disebabkan oleh sejumlah faktor, tetapi semuanya berasal dari tempat yang sama, yaitu keinginan otak kita untuk melindungi kita dari rasa sakit di masa depan. Pemicu ini dapat mencakup rasa takut, sindrom, dan pengalaman masa lalu. Seringkali keyakinan yang membatasi atau limiting belief ini dimulai dari usia muda dan semakin berkembang dan membentuk kembali sepanjang hidup kita saat kita menghadapi suatu pengalaman yang baru. Apakah kita memiliki pengalaman menyakitkan atau yang menyebabkan kita takut akan pertemuan serupa atau takut akan apa yang akan terjadi? Mengetahui penyebab keyakinan kita yang batasi adalah cara yang bagus untuk memahami proses berpikir di baliknya dan mulai mengelolanya. Yang mengatakan ada sejumlah teknik tambahan yang dapat Anda terapkan untuk mengatasi ketakutan kita di tempat kerja. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi limiting belief tadi? Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dan menuliskan apa yang kita percaya. Langkah pertama untuk mengatasi limiting belief adalah mengidentifikasi penyebabnya terlebih dahulu, dan kemudian juga menuliskannya. Yang kedua, menggunakan afirmasi positif. Dengan menggunakan afirmasi positif atau kalimat-kalimat positif, tentunya akan mempengaruhi tubuh kita dan pikiran kita untuk melakukan tindakan yang positif pula. Kemudian yang ketiga, tidak pernah menyerah atau jangan pernah menyerah. Yang keempat, percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri. Selanjutnya, materi mengenai victim mentality. Jadi sebenarnya apa itu victim mentality? Victim mentality ini adalah, jadi inti dari victim mentality ini adalah akarnya adalah pada trauma, kesusahan, dan rasa sakit. Ketika kita mengalami situasi traumatis, biasanya dengan orang lain mungkin, atau mungkin belajar pada orang lain bahwa ketidakberdayaan itu di masa depan akan membuat sebuah perbedaan. Inilah yang membuat kita merasa rentan dan takut, dan pada gilirannya kita memilih untuk tidak bertanggung jawab atau menyalahkan orang lain dan membuat alasan bahkan ketika ada tindakan yang dapat kita lakukan. Lalu, apa saja tanda-tanda victim mentality?
tanda-tanda victim mentality dapat kita telusuri lebih dalam, yaitu yang pertama, kita sering menyalahkan orang lain atas bagaimana hidup kita berjalan. Yang kedua, kita merasa seolah-olah semuanya bertumpuk melawan kita. Kemudian yang ketiga, kita kesulitan mengatasi suatu masalah. Yang keempat, kita memiliki sikap negatif dalam menghadapi banyak situasi. Yang selanjutnya, ketika seseorang mencoba untuk membantu kita, kita malah marah. Kemudian selanjutnya, ketika kita mencoba untuk mengasihani diri sendiri, malah membuat kita untuk merasa sedikit lebih baik. Lalu yang selanjutnya, kita merasa sulit untuk membuat perubahan dalam hidup kita sendiri. Yang selanjutnya, kita merasa kurang mendapat dukungan dari orang lain. Selanjutnya, kita kurang percaya diri atau memiliki rendah harga diri. Merasa orang lain harus menyadari bahwa kita adalah korban. Kemudian, kita menginginkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Kemudian memiliki pandangan yang sangat hitam dan putih tentang orang lain. Kemudian kita kurang memiliki rasa empati untuk masalah orang lain. Kemudian kita cenderung merenungkan tentang situasi. Kemudian kita pasif ketika menjalani hari-hari dan yang lain-lain. Lalu apa saja perilaku victim mentality ini? Perilaku victim mentality ini dapat kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab atas hidup diri sendiri, menjadi sangat waspada di sekitar orang lain, dan bereaksi terhadap hal-hal kecil secara berbesar-besaran, menjadi sangat sadar ketika orang memiliki niat buruk, merasa seolah-olah orang lain lebih mudah daripada Anda sehingga kita tidak mencoba, perasaan lega ketika kita menerima simpati atau belas kasihan dan mencarinya sebagai hasil. Kemudian apa saja penyebab victim mentality tadi? Yang menjadi penyebab seseorang memiliki victim mentality, penyebab umumnya adalah trauma masa lalu di mana pola pikir kita dikembangkan sebagai coping mechanism dari apa yang telah kita dapatkan di masa lalu. Kemudian berbagai situasi negatif di mana kita tidak memiliki kendali untuk mengatasi situasi tersebut. Kemudian rasa sakit emosional yang berkelanjutan yang membuat kita merasa tidak berdaya atau terjebak sehingga kita menjadi mudah menyerah. Kemudian kita memiliki seseorang yang mengkhianati kepercayaan kita di masa lalu dan hal tersebut membuat kita merasa tidak mempercayai orang-orang di masa depan, terutama pada orang tua atau pasangan. Nah, lalu apa saja dampak dari victim mentality tadi? Dampak dari victim mentality tadi yang pertama adalah perasaan bersalah, malu dan depresi, merasa frustasi dengan dunia, merasa sakit hati dan orang-orang tidak peduli dengan kita, merasa benci pada orang lain yang sukses, merasa tertekan, terisolasi atau kesepian, merasa memiliki masalah hubungan atau masalah di tempat kerja karena orang lain merasa dimanipulasi atau disalahkan. Lalu bagaimana cara kita untuk menghentikan sifat victim mentality? Yang pertama adalah kita harus menerima situasi yang sedang kita alami. Yang kedua, berbicara kepada orang lain karena dengan komunikasi dengan orang lain kita dapat merasa lebih baik. Kemudian yang selanjutnya membaca buku tentang self-help atau bantuan diri. Kemudian yang selanjutnya harus mampu memaafkan diri sendiri atau orang lain yang telah merugikan kita. Yang kemudian menemukan bantuan dari terapis yang dapat membantu kita memproses trauma masa lalu, kemudian mengembangkan kecerdasan emosional kita, dan kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita dapat kendalikan dalam situasi kehidupan dan bagaimana kita bereaksi. Kemudian kita harus juga mengendalikan dengan siapa kita menghabiskan waktu, dan juga yang terakhir kita harus terlibat dalam perawatan diri untuk memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih dan kebaikan. Jadi mungkin cukup sekian presentasi atau video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.